Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, widek dong tien, rahayu, salam Nusantara. Saya ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada warga di Pasuruan yang membubarkan pertemuan Hizbut Tahrir Indonesia HTI yang berkedok pengajian di Pasuruan. Pertemuan HTI itu memang jelas-jelas melawan ideologi negara yang sudah ditetapkan bahwa HTI merupakan ormas terlarang dan sudah dilarang sejak tahun 2017. Pertemuan mereka memang berkedok pengajian agar dianggap orang yang membubarkan pertemuan mereka dengan mudah dituduh sebagai anti pengajian. Padahal pertemuan itu adalah pertemuan subversif yang merongrong ideologi negara, ingin mengubah NKRI, ingin mengganti Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika dengan ideologi khilafah. Judulnya saja pertemuan mereka melawan dominasi dolar dengan dinar dan dirham dengan khilafah. Pertanyaannya, sejak kapan dinar dan dirham itu disebut sebagai mata uang resmi Islam atau khilafah? Kalau kita membaca sejarah, dinar itu berasal dari denarius, seorang raja, seorang kaisar Romawi. Dari denarius yang membuat mata uang, kemudian muncullah istilah dinar. Dirham juga berasal dari bahasa Yunani, drachma, yang artinya menggenggam. Jadi dinar maupun dirham merupakan mata uang yang bukan asli dari orang Arab atau asli dari orang Islam saat itu, tapi merupakan pengaruh dari ekonomi Romawi dan Yunani yang sangat jaya pada saat itu. Kok sekarang dianggap sebagai mata resmi Islam atau khilafah? Cobalah baca sejarah. Kemudian khilafah yang mereka sebut, khilafah yang mana yang mau mereka rujuk? Mereka sering menyebutkan bahwa dinasti Umayyah, kemudian Abbasiyah, Utsmaniyah sebagai khilafah. Padahal itu adalah dinasti yang kekuasaannya turun-temurun dari bapak ke anak atau ke paman atau ke kerabat, dan tidak sepi juga dari kudeta politik yang berdarah-darah serta perang yang luar biasa. Misalnya berdirinya dinasti Abbasiyah yang menghancurkan dinasti sebelumnya yang bernama Umayyah. Dan muncullah tokoh yang disebut dengan As-Saffah alias tukang jagal, tukang membanjirkan darah. Kenapa? Karena As-Saffah ini yang mendirikan Daulah Abbasiyah, menghabisi semua keturunan dari dinasti Umayyah. Kok mau dirujuk sejarah seperti ini? Khilafah yang mana yang mereka maksud? Apakah dinasti turun-temurun? Jadi ketika mereka menganggap bahwa dinar kemudian dirham sebagai mata uang Islam yang bisa dipercaya, diyakini untuk melawan dolar, kemudian khilafah disebut dengan sistem pemerintahan yang Islam, coba kita kembali membaca sejarah. Sejarah yang mana? Sejarah pemerintahan dalam sejarah yang disebut dengan dinasti penuh juga dengan peperangan dan darah-darah. Kalau memang mau melawan dominasi dolar, sebenarnya pemerintah kita juga sudah melakukan apa yang disebut dengan local currency transfer yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan beberapa negara di ASEAN. Dengan Filipina, dengan Singapura, dengan Malaysia, atau untuk mengurangi dominasi dolar.
Ataupun juga beberapa negara misalnya yang menyebut diri mereka sebagai BRICS. Ada Brazil, ada Rusia, ada India, ada China, ada South Afrika, Afrika Selatan. Mereka ingin membuat mata uang sendiri agar tidak tergantung kepada dolar. Kekuatan ekonomi itulah kuncinya untuk melawan dominasi dolar, bukan dengan bermimpi mendirikan khilafah yang jelas-jelas bertentangan dengan NKRI, dengan bentuk kedaulatan pemerintah di Indonesia. Jadi kelakuan orang-orang HTI yang sebenarnya kalau kita membaca undang-undang ormas, mereka tidak hanya dibubarkan organisasinya, tapi sebenarnya tokoh-tokoh yang masih mengkampanyekan khilafah, yang bertentangan dengan Pancasila, yang ingin mengubah UUD 1945 itu bisa ditangkap dan bisa dimasukkan ke dalam penjara. Maka gerakan masyarakat, gerakan rakyat yang muncul dari warga Pasuruan yang membubarkan pertemuan HTI itu, yang pro khilafah, patut kita dukung dan kita ajungi 2 jempol. Karena mereka telah menjaga kedaulatan Republik Indonesia, juga menjaga keharmonisan dalam masyarakat dan menjaga nama baik dari Islam yang dipakai kedok oleh orang-orang pro khilafah, oleh orang-orang HTI untuk mengadu domba umat. Karena mereka sebenarnya bukan ingin memajukan Islam, tapi mereka hanya ingin meraih kekuasaan dengan pendukung dan kelompok-kelompok mereka, tapi menggunakan Islam sebagai senjata, sebagai kedok. Itulah bahaya dari kelompok-kelompok pro khilafah, dari kelompok-kelompok HTI yang sampai saat ini masih eksis di Indonesia. Benar, gerombolan mereka, organisasi mereka dibubarkan, tapi tokoh-tokohnya, tapi aktivis-aktivisnya tetap bebas bergerak leluasa di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita menuntut aparat keamanan, penegak hukum untuk menegakkan hukum yang ada di Undang-Undang Ormas, bahwa kelompok ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak hanya bisa dibubarkan, tapi tokoh-tokohnya. Tapi siapapun yang masih mengkampanyekan ideologi itu bisa ditangkap dan bisa dijebloskan ke penjara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.